bagi jamaah sekalian yang berminat untuk totok punggung, para terapis sudah alhamdulillah sudah hadir. Nanti bisa mendatangi tempat yang di belakang tempat wudhu untuk bapak-bapak, dan ada satu ruangan untuk para ibu-ibu yang akan diterapis di sana. Insya Allah sekitar ada 7 orang ya, yang insya Allah secara gratis, pun ada yang berinfak seikhlasnya insya Allah ta'ala, nggak ditarik. Mungkin itu, silakan tafadhol masykurah kepada Ustadz Abdurrahman untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Alhamdulillah jemaah sholat zuhur yang berbahagia, insyaallah ini lanjutan kajian kita ya. Waktu itu terakhir saya berada di sini untuk memberikan kajian emergency ya, bagaimana dengan izin Allah totok punggung bisa menangani kasus-kasus emergency seperti serangan jantung ya. Jadi selama ini ditekan dada, ternyata lebih efektif dengan totok punggung titik jantungnya ya. Pada hari ini kajiannya HNP, hernia nukleus pulposus atau saraf kejepit. Sebagian besar kasus HNP itu berada di L4 dan L5, lumbar 4 dan 5, L4 L5 atau sampai L300. 80% ya yang kena HNP itu L4 dan L5. Jadi dengan izin Allah, bagi jemaah yang punya masalah saraf kejepit pada hari ini, insya Allah nanti bisa langsung dieksekusi. Jadi sampel ya. Yang kedua biasanya di leher, cervical 5 dan 6 itu 20% lah kira-kira begitu ya. Sebenarnya tidak perlu dioperasi ya. Bahkan yang sampai lumbar 4, 5 dan lumbar 3, 4, 5 sudah nyatu, tidak ada bantalannya lagi, secara alami ternyata tubuh kita bisa terbentuk bantalan baru kalau darahnya lancar. Subhanallah. Jadi tidak perlu dioperasi ya. Di mana sumber masalah saraf kejepit? Bukan masalah tulang. Selama ini dianggap masalah tulang ya. Pasti kalau kita ke dokter ditanya, "Bapak pernah jatuh?" Begitu ya. Mungkin 20 tahun lalu kan begitu, mungkin 10 tahun lalu ya. Ternyata ibu bapak sekalian, penyebab HNP bukan jatuh 10 tahun lalu atau 20 tahun lalu. Penyebab saraf kejepit adalah lemak yang numpuk selama 10 tahun 20 tahun terakhir ya. Jadi yang kita eksekusi bukan tulangnya, tapi yang kita urai perlemakan yang menumpuk secara pelan-pelan, makin lama dia mendorong tulang. Nah, ketika sudah lama, sudah sangat akumulasi tinggi, akhirnya menggeser tulang ya. Jadi kenapa tulang bergeser? Bukan karena jatuh 10 tahun lalu atau 20 tahun lalu, tapi lemaknya numpuk selama 10 tahun terakhir atau 20 tahun terakhir ya. Jadi yang kita eksekusi apa? Yang kita eksekusi perlemakannya yang ada di samping tulangnya. Sementara medis biasanya dioperasi tulangnya, padahal sumbernya di sampingnya ya. Pasien saya di gambar itu tadi ya sudah ada itu 3 kali operasi di lumbarnya, gagal, operasi lagi gagal, operasi lagi gagal. Gambar pertama yang paling atas itu ya, 3 kali operasi 400 juta gagal, padahal masalahnya di samping tulangnya itu ya. Jadi bapak ibu yang punya masalah saraf kejepit hari ini, insya Allah dengan izin Allah, Allah beri solusi dengan cara totok punggung, aman insya Allah. Kenapa? Kita nggak tekan-tekan tulang,
Kita nggak dorong-dorong tulang, nggak tarik-tarik tulang. Yang kita urai adalah lemak yang menekan tulang itu. Jadi relatif aman insya Allah, tanpa resiko. Yang kedua di leher kita, ada nggak yang kemarin makan daging kurban jadi korban hari ini? Lehernya nggak bisa nengok. Ada nggak tuh Pak? Kalau ada nanti nggak usah nggak usah makan siang dulu. Nah, kita tutup. Kalau cervical yang kejepit, bukan awalnya dari cervical, ya. Kalau tulang leher kita bergeser, bukan awalnya tulang leher bergeser, ujung-ujung bergeser, ya. Macam jaring laba-laba, ya. Persarapan kita macam jaring laba-laba. Kalau kita tekan satu titik, maka ini akan ketarik. Jadi Bapak Ibu kalau makan, misalkan kemarin makan gulai, makan sate, lemaknya menumpuk, menekan, tek, itu awalnya itu. Bangun tidur lehernya kaku. Di situ kita biasanya salahkan siapa? Yang bangun tidur lehernya kaku salahkan siapa Pak? Karena bantal. Padahal bantal tak pernah makan gulai, ya. Nah, begitu numpuk lemak tadi, dia menekan saraf, otomatis ketarik ke leher. Ketarik ke leher, jelas ya. Sumber masalahnya bukan di leher, dia ketekan, otomatis ketarik. Macam karet. Karet saya tekan, pasti karet ini akan ketarik, ya. Jadi ketekan di punggung kita, otomatis ketarik tuh saraf kita, otomatis nggak bisa nengok. Biar selesai, bukan lehernya diurut, bukan lehernya ditarik, krak gitu, bukan ya. Tapi yang menekan di punggung kita urai, tidak menekan lagi, macam karet sudah kita lepaskan yang menekan, maka karet itu kendor sendiri, ya. Jadi kalau Bapak nanti lehernya kaku, pada hari ini insya Allah bismillah biznillah kita buktikan teori itu, ya. Tidak saya sentuh lehernya sedikit pun, saya cari penyumbatan yang menekan di punggung Bapak, paham ya. Insya Allah saya urai pelan-pelan, nggak menekan lagi. Dengan izin Allah, Bapak langsung bisa nengok dengan ringan. Termasuk kalau bergeser cervicalnya, tulang lehernya pun begitu. Kalau semakin lama ketekan, maka tulang leher akan bergeser secara alami pelan-pelan. Maka solusinya bukan digeser lagi tulangnya, tapi yang menekan saraf di punggung harus diurai secara pelan-pelan juga. Bisa dipahami ya? Jadi kalau yang lehernya kaku, ini praktek Pak. Hari ini kita praktek. Silakan maju ke depan, ya. Saya totok pelan-pelan. Atau yang saraf kejepit di L4, L5 tadi, silakan maju ke depan, ya. Ini sesi praktek. Jadi nanti Bapak begitu ngangkat berat, tiba-tiba kecetit, teman-teman misalkan begitu, Bapak bisa langsung eksekusi di situ juga. Tidak usah dibawa ke rumah sakit. Bisa dipahami ya? Teman kita misalkan angkat berat tuh, tiba-tiba tak, pernah nggak begitu? Salah angkat, katanya salah angkat. Tidak salah angkat. Itu sudah ketekan saraf kita gerak kontraksi otot, otomatis ketarik. Bukan salah gerak, bukan salah angkat. Justru bukan salah gerak, saya bilang itu justru kurang gerak. Bapak main golf, truk ketarik, salah gerak atau kurang gerak awalnya? Kurang gerak, jarang gerak, tiba-tiba main golf, lemak udah menumpuk, udah menekan macam karet tadi, otomatis nggak elastis, kita gerakan, ketarik lagi dia. Gerakan karet tidak elastis karena sudah ketekan tadi. Sama otot saraf kita juga begitu. Ketika sudah ketekan, kita main golf tadi, langsung ketarik. Itu bukan karena segerak, salah gerak. Itu justru karena kurang gerak. Bapak main bulu tangkis smash, tiba-tiba ketarik. Nah, salah gerak atau kurang gerak? Kurang gerak. Lemak menumpuk menekan saraf. Jadi nggak elastis. Jadi obatnya apa? Kalau Bapak ke saya bilang Bapak main golf setiap hari. Bukan nggak boleh main golf lagi. Bapak main bulu tangkis kecetit, nah itu karena lemak menekan. Kata dokter mungkin Bapak nggak boleh main bulu tangkis. Tapi kalau Bapak ke saya besok main bulu tangkis setiap hari. Kenapa? Lemak ini harus diurai dengan banyak gerak. Ya, maka Bapak Ibu sekalian hari ini silakan ya yang suka rela ya mau dijadikan sampel punggungnya. Semoga jadi amal jariah begitu ya. Yang tadi sakit di lumpat-lumpat limanya atau sakit di lehernya, dua itu. Saraf kejepit rata-rata dari situ. Ya silakan kita mau ambil sampel silakan. Hubungi Pak Sunaria. Silakan dua orang saja. Yang sebagai sampel 2 orang mungkin.
Ustaz ya. Ya. Yang punya keluhan, Fadal. Ke depan Pak, mangga. 2 orang saja. Ya. Lehernya sakit? Pinggang. Ya. Pinggang ya. Ya. Berbaring, tengkurap. Tengkurap saja, madep sana. Ya, madep sana, kepala di sana. Efektifnya totok punggung tanpa minyak pun bisa. Ya. Iya. Ini tanpa minyak. Ya, saya apa itu? Saya tekan ya, saya cari ya. Saya cari Bapak sekalian. Ya. Bismillahirrahmanirrahim ya, kita baca basmalah sambil mencari, mendeteksi. Rileks saja. Sepertinya tegang. Rileks saja nggak apa-apa tadi, seperti tadi dibuka. Ya gitu ya. Cari yang kanan juga, yang kiri juga. Nah, saya tekan pelan-pelan ya. Sebelum saya tekan, tadi sakitnya gerakan bagaimana Pak? Kalau gerak bagaimana sakit tadi? Ini lagi sakit. Duduk sakit. Tadi ruku sakit terasa, agak ketarik. Nah itu ya. Itu patokannya. Ya. Saya totok pelan-pelan. Ini ada penebalan. Nah, jadi kalau ada penebalan kita tekan. Tekannya pelan-pelan aja. Ya, senyamannya. Kalau kesakitan, ini saya tekan agak keras nih. Terasa? Ini lebih keras nih. Nah, ini terasa Pak. Nah itu. Ya, di sini titik penyumbatannya. Ya. Terus lagi pelan-pelan sambil dicari lagi, getarkan lagi, kendorkan lagi. Ya. Enggak Pak, dia nyaman. Jadi tidak sakit, insya Allah. Justru nyaman. Biasanya pasien kita kalau sudah ditekan, minta ditekan lagi. Ya, dia nyaman insya Allah. Kalau dia kesakitan, kurangi tekanan. Jadi kondisikan pasien tetap nyaman. Ya. Kalau kita kebalikan Pak, pasien kesakitan kita merasa senang. Wah ini Pak penyakitnya, dihajar lebih keras lagi. Tidak. Sekarang yang kanan ya saya tekan ya. Saya cari, jempol saya mencari penyumbatannya. Yang kanan menekan kalau ketemu penyumbatannya. Ini Pak, saya cari dulu. Ini Pak titiknya Pak. Saya tekan ya. Yang Bapak rasa apa di sini? Pegel. Nah ini ya saya tekan ya. Pelan-pelan ya. Ya tetap nyaman ya. Baru getarkan lagi. Tekan, getarkan. Macam kita mengurai perlemakan gitu Pak. Intinya di situ. Ya. Intinya bukan pada tulang. Intinya lemak yang menekan tulang. Jadi dia tidak berbahaya. Di operasi justru resiko tinggi. Ya. Resiko tinggi dan biaya tinggi. Ya ini dia nyaman saja. Dan setiap kita insya Allah bisa melakukan ini. Ini metode yang paling mudah. Ya. Ini Bapak nanti silakan praktekkan pada istri mungkin ya, orang tua kita yang sakit saraf jepit itu ya. Silakan dipraktekkan sambil dicari ini pinggiran tulangnya, bukan tulangnya. Ya. Yang kita getar-getarkan, tekan getarkan pinggiran tulangnya. Nyaman atau sakit? Enggak, nyaman. Nyaman, Pak. Enggak terpaksa bilang nyaman ya. Ikhlas. Daripada diinin sama Ustaz ditekan keras, bilang nyaman saja. Enggak ya insyaallah ya. Ya jadi tetap nyaman. Pinggiran tulangnya apa Pak ya insyaallah ya. Ini kendorkan semuanya. Ya. Karena sudah biasa Pak. Bukan karena hebat. Karena biasa. Ini saya katakan Pak. Yang Bapak rasa di sini enggak kira-kira? Ini Pak. Ini Pak. Agak ini agak, pas di sini? Agak sakit ya. Agak sakit dikit ya. Ini pas kena sarafnya nih. Ya, saya kurangi lagi tekanan. Ya. Tapi rasanya yang sebelah agak ke sini Pak. Yang kiri. Ya, ini yang kanan dulu. Oh, ya. Ya. Pelan-pelan ya. Terus lagi. Ini yang kanan kita selesaikan. Nah, ini yang kanan dapatnya di sini. Berhenti lagi jadi saya. Kenapa jadi saya berhenti? Bukan karena hebat Pak, karena sudah biasa saja. Macam Bapak tiap hari lewat kompleks rumah. Ada polisi tidur berhenti tidak? Berhenti. Malam-malam mati lampu, pas polisi tidur tetap berhenti tidak? Tetap berhenti. Hebat atau karena biasa? Karena biasa. Sama Pak.
Bapak tidak usah buka baju, insya Allah jadi saya bisa deteksi, ya. Bukan karena hebat. Sekarang yang kiri ya, karena biasa. Ini bisa merasakan tebal tidaknya. Ini Pak, saya tekan yang kiri ya. Tekan lagi. Nah ini Pak, ini lebih terasa nih, ya. Ini lebih terasa. Ada sakit Ya. Saya cari lagi Pak, sedikit. Ini yang paling pas di sini Pak. Dibanding tadi ya. ini yang lebih agak Ini lebih tebal di sini. Harusnya tebalnya di sini. Ini Pak. Saya tekan Pak. Ini yang Bapak rasakan sudah lama nih Pak, sudah agak lama nih ya. Sudah berapa lama sering pegelnya? ini udah setahun belakang. Setahun, udah agak lama. Iya. Ya. Tulisannya agak lama Pak. Ini sudah kena sarafnya sedikit. Ya. Jadi pegel terus Pak. Iya. Ya. Udah kena saraf sedikit dia pegel terus. Ini saya tekan Pak nih. Ini ya. Ini sampai kena Pak yang paling lapisan paling bawah nih. Saya tambah tenaga ya. Bapak rasa tenaga saya bertambah? Sekarang Bapak berdiri dan Bapak rasakan yang pegel tadi Pak, berkurang tidak? Ini baru sekali tekan Pak ya. Lebih nyaman tidak Pak? Sedikit saja. Enggak, lebih nyaman sedikit enggak? Lebih nyaman. Nah ya masih ada Pak, karena baru satu kali. Itu kita ulang lagi Pak terus. 1 jam insya Allah selesai. Tenggorok lagi. Bisa Pak, sendiri bisa. Kalau di atas, di bawah ginjal masih bisa, ya masih bisa sendiri. Tapi kalau bisa ajari teman Pak. Kalau sendiri kan kelihatannya gak enak banget gitu ya. Ajari teman, kasih tahu titiknya, lalu dia selalu tekan. Jadi amal jariah buat kita. Sekarang yang kedua Pak saya tekan. Tadi titik pertama ya. Saya cari lagi Pak. Ini yang kedua ya. Beda nggak dengan yang tadi? Ini lebih sakit. Hah? Ini lebih sakit. Lebih sakit kan yang Iya, beda dengan yang tadi ya. Kan tadi masih terasa tuh. Tadi penyembatannya sudah ada, saya tekan tapi masih terasa. Saya cari lagi Pak yang kedua. Nah, ini dapat Pak yang kedua nih Pak. Ini lebih terasa Pak. Ya. Nah ini Pak, lebih terasa sekali nih Pak. Ya. Inilah yang penyebab utama yang Bapak rasa tadi. Beberapa titik ya. Ini yang utamanya Pak. Tadi ada juga utama saya tekan itu, yang kedua. Tapi utama yang pertama justru ini. Ya. Ini Pak, ini saya tambah tenaga ekstra nih Pak. Dikit ya. Bangun lagi Pak, dirasa lagi yang tadi terasa sedikit sakit sudah berkurang tidak kira-kira? Jauh berkurang. Lebih nyaman dibanding tadi. Ya, coba. Jadi kenapa? Nah, yang itu Pak, titiknya itu. Bapak kenanya L4 L5 tadi. Yang L5 yang paling terasa itu yang paling bawah. Bentar lagi sedikit lagi ya. Nah, itulah kalau dibuka Pak, itu tadi dekok juga. Macam itu juga tuh dekok tadi itu. Ya, pada yang dekok tadi itu macam itu, ya. Saya kendorkan dulu biar lebih nyaman, ya. Nah, ini kalau salah penjepit di L4 L5 ya tadi Bapak Ibu tidak usah panik, ya. Sebagian besar kita salah ngangkat, klek, kecetit langsung totok samping kanan kirinya, ya. Jadi Bapak nggak usah panik, harus ke dokter operasi tidak perlu insya Allah, ya. Dengan izin Allah. Ini saya kendorin semua Pak ya, biar lebih nyaman ya. Ya, utamanya tadi yang di bawah tadi L5 itu ya. Nah, ini utamanya ini. Ini Pak. Ya. Langsung saya tekan lagi. Pelan-pelan. Pelan-pelan lagi. Ya, secara alami insyaallah. Ini kalau kurang tenaga bantu 1 jempol lagi. Ya. Ini Pak, ini sampai kena. Ini kalau dibuka bajunya dekok dia. Ya, dekok dia. Ini bisa diraba dekoknya bisa, ya. Itu Pak, sangat dalam, ya. Pegal sekali di situ ya, sangat pegal di situ. Nah itulah titik utamanya, ya. Jadi kalau itu sudah terurai Pak, dia nggak menekan tulang lagi, tulang akan balik sendiri. Jadi bukan tulangnya digerus, ya, tapi lemak yang menekan itu diurai. Jadi ini aman, ya, ini paling aman insya Allah. Nah, ini kalau
di kaki atau kakinya kebas gitu kan, efeknya kakinya kebas ya, kesemutan ya, tapi belum sampai kesemutan ya, belum ya, tapi nyut-nyutan terus. Nyut-nyutan terus tuh. Nyut-nyutan Pak, belum nyut beneran, tapi ini insya Allah ya, nyut-nyutan udah berkurang, kurang, lebih nyaman ya, di paha. insya Allah ya. Jadi kendorkan lagi ini Pak ya, simpel sederhana, menghemat biaya, tidak perlu operasi, karena masalahnya bukan pada tulang, masalah bukan jatuh 10 tahun lalu, tapi masalahnya lemak yang numpuk 10 tahun terakhir ya. Jadi kita urai lemaknya, bukan dioperasi tulangnya. Maka kalau dokter bilang operasi 50-50 katanya kan, 3 kali operasi gagal, berarti bukan 50-50 ya. Kita pelan-pelan berkurang, besok totok lagi berkurang, totok lagi berkurang ya, mungkin nggak sekali Pak. Kalau yang sudah dibopong ke klinik saya itu totok setiap hari selama 1 bulan baru bisa nyetir lagi. Lemak yang tebal tadi nggak mungkin sekali urai selesai ya, dia butuh pengulangan. Maka saya sarankan keluarganya belajar, jadi bisa totok di rumah oleh keluarganya ya. Boleh dipraktekkan langsung, boleh. Saya tekan lagi ya, saya tekan lagi ya. Ini yang paling tebal tadi ya, insya Allah ya. Habis ini Bapak coba rasakan, insya Allah nyerinya sudah jauh berkurang. Jadi ketika sakit luar biasa cepat ditotok, ini sebagai penghilang nyeri, painkiller ini Pak, tidak perlu penghilang nyeri, ini rasa nyerinya langsung hilang insya Allah. Bapak berdiri Pak, sekarang berdiri, dirasa semuanya dibanding awal tadi kira-kira nyerinya level berapa tuh? Nah gitu, nggak terasa nyeri lagi, tahiyat akhir, masya Allah, udah nyaman banget, alhamdulillah. Jadi nggak jadi uang BPJS kepake. Operasi Pak 60 juta, operasi lagi 60 juta, subhanallah, dan gagal 3 kali gagal ya. Jauh lebih nyaman dibanding tadi, subhanallah ya, nyaman banget ya. Habis itu dibekam, masya Allah, sinergi Pak, menang berjaya umat Islam, ditotok dibekam ya. Sudah normal, Bapak harus jaga pola hidup, pola makan, karena penyakit lama bisa bersemi kembali, PLBK Pak. Kalau kita nggak olahraga lagi, makan sembarangan lagi, numpuk lagi nggak lemaknya, numpuk lagi. Makanya olahraga Pak, terus dibakar ya setiap hari. Sekarang yang lehernya kaku, yang lehernya kaku silakan, nggak usah buka baju. Oh ini pinggang juga boleh. Leher kaku apa nih ya, satu lagi ya, pinggang dulu ya. Kondisi bagaimana sakitnya? Kalau lagi apa? 3 hari lalu mau lepas pinggangnya. Insya Allah ya. Saya cari dulu, mendeteksi ini Pak, seperti MRI dia hanya memeriksa saja, belum pengobatan ya. Totok punggung kita deteksi, langsung kita selesaikan ya, MRI nya langsung, habis itu langsung dieksekusi. Jadi ya, nah kalau salah penjepit Pak, dengan bekam saja terkadang makin sakit. Pernah nggak begitu? Iya, nah itu Pak, karena yang di bawah tadi nggak sampai jarum bekamnya. Lemak-lemak yang numpuk tadi tuh jarum bekam nggak sampai, kecuali diganti dengan jarum jahit 2 cm nggak sampai itu. Ditotok dulu, dia nggak menekan lagi, baru dibekam. Kalau salah menjepit Pak, dibekam tambah sakit, karena dia di permukaan bekam kan, ketarik tambah sakit. Harusnya ditotok dulu, ya, baru dibekam. Masya Allah, ya itu luar biasa, insya Allah. Tetap di punggung ya, tetap sumber masalah di punggung, di leher pun di punggung.
Vertikal kan? Tetap di punggung. Ini Pak, saya cari ya. Hindari obat-obat kimia Pak. Terkadang obat kimia itu residunya nggak bisa diurai tubuh kita, ya. Lalu minuman-minuman mungkin kita sudah menghindari itu ya, pengawet dan sebagainya, fast food. Saya tekan ya, pelan-pelan ya. Kalau tipis Pak penyembatannya, tapi lebih sulit diurai. Nih Pak, saya tekan Pak, ya, dia lebih terasa, ya, lebih terasa apa tuh penebalannya lebih keras, ya. Maka hindari makanan, minuman dan obat-obat kimia, ya, dihindari. Mungkin dulu ya, bukan sekarang ya, sekarang udah enggak gitu ya. Mungkin waktu mahasiswa kita biasa makan mie instan dan sebagainya ya, sekarang sudah tidak lagi. Nah, inilah residu-residu dulu begitu ya. Ini yang kiri ya, ini sedikit bergeser Pak, agak menekan nih Pak nih. Ini sumber sakitnya Pak, ini sudah menekan tulang. Tadi kalau ruku ketarik waktu sholat tadi ya. Enggak. Wah, ya. Tadi waktu sholat ya agak ketarik ya. Ini saya tekan Pak, ini sudah agak sedikit nih Pak, karena tulang di sini nih ya. Jadi tergeser ke kiri sedikit tulangnya, ke kanan, ke kanan sedikit Pak, di sini nih. Tapi itu bisa balik lagi Pak? Bisa Pak, ini kita tekan dia balik lagi, alami. Ini sedikit sekali Pak pergeserannya. Jadi kayak hilang gitu, putus ya, kayak copot. Ya, Nah, kayak copot. Nih Pak. 2 hari yang lalu Pak. Ya, di sini Pak kenanya nih, saya tekan ya. Ini Pak. Ini Pak. Ya. Ini nih Pak nih yang terasa nih. Ya. Lalu saya tekan dengan jempol satunya lagi. Nih ya. Pelan-pelan ya, senyamannya kayak gitu. Nah, ini Pak, ini kena di sini. Ya, itu kayak mau lepas itu Pak. Iya, ini gak mau lepas. Ini tulang Bapak bergeser sedikit Pak. Kalau Bapak ronsen geser sedikit banget. Tapi kan tulang bergeser sedikit kita terasa banget gitu. Itu habis dipijit bisa bisa kambuh lagi Pak. Normal lagi. Kalau Bisa kambuh lagi. kalau tadi kita nggak jaga pola makan, lemaknya bertambah, nah, dia menekan lagi lemak itu. Yang menekan lemaknya Pak. Ya. Kalau Bapak rajin jalan pagi tiap hari, jalan cepat, lari santai mungkin gitu, nggak ada masalah Pak, nggak mungkin kumat lagi insya Allah. Karena Pak lemaknya dibakar. Saya tekan lagi ya. Bisa Pak, insya Allah itu. Betul. Olahraga standarnya seminggu 5 kali. Seminggu 5 kali, standar WHO setengah jam. Jalan cepat. Ya, 5 kali, 5 hari. Bapak ambil 3 hari berturut-turut, 1 istirahat. Lalu 2 hari berturut-turut, 1 istirahat. Ya, 2 hari istirahat, 5 hari olahraga, jalan cepat tadi. Ini Pak yang kena Pak. 3 hari jalan tiap hari, 1 hari istirahat. Besok lagi jalan 2 hari berturut-turut, 1 istirahat. Pas seminggu kan? Ya 7 kan? Ini Pak. Ini kalau dicari agak sulit Pak, karena dia dipojokan sekali. Ya, Bapak berdiri dirasa berkurang tidak nyerinya Pak, yang tadi itu. Lama-lama bisa miring Pak, sudah berkurang nyerinya. Coba dirasa, masih ada enggak? Lebih ringan. Masih ada.
Masih ada ya? Tengkurap lagi. Itu Pak masih tadi tuh ada pergeseran tulang sedikit itu. Tek, langsung kok kedorong tulangnya lagi itu, sarafnya terasa lagi. Gitu ya. Belum selesai Pak. Ya, saya kendorkan lagi ya. Itu subhanallah, sakitnya luar biasa tuh Pak. Ya makanya orang nggak tahan operasi aja tuh. Wah, habis operasi baru menyesal. Gitu ya. Saya kendorin lagi semua ya, biar Bapak lebih nyaman insyaallah. Tadi belum kendor semua Pak, masih ada yang ketarik. Baru uji coba ya. Minimal 40 menit lah terapinya. Ya, minimal 40 menit. Ini Pak, saya kendorkan semua. Nah, habis ini baru dibekam. Begitu maksudnya tadi ya. Sekarang yang kanan ya, saya tekan juga, kendorkan juga. Karena dia masih menekan tadi Pak, yang kanan belum dikendorkan. Ini sebelah kanan ya. Tapi yang paling terasa tadi sebelah kiri, yang paling dalam. Ya. Bapak nyamannya kalau jalan miring pelan-pelan ya. Makin lama makin miring ya. Agak cari nyaman posisi kan, gitu kan. Lama-lama miring Pak kelihatan. Makin lama kalau dibiarkan, ya. Sekarang belum kelihatan, tapi sedikit sudah nampak miring. Kalau Bapak lihat dari sana sudah agak miring, kedorong ke sana. Ini dorong nih Pak, ini yang menekan tadi. Jadi termasuk skoliosis juga bukan masalah tulang, ya. Dia masalah penyumbatan yang menekan tulang. Saya kendorkan. Ini juga Pak terasa Pak. Ini agak menekan juga tadi. Ini tadi belum dikendorkan, ya. Ini Pak. Nah, ini minum air putihnya harus lebih lagi ya. Jangan sampai kekurangan. Terus ke bawah lagi tadi. Ya, disinilah intinya Pak. Ya. Yang tadi itu saya kembali ke pusatnya lagi Pak. Ya. Tadi yang lain kendorkan, balik ke pusatnya lagi. Kendorkan lagi, balik ke pusatnya lagi. Ini kesempatan utamanya yang seperti mencopot pinggangnya. Saya getarkan lagi. Ya. Ini Pak ya, saya getarkan lagi. Ini Pak yang sudah menekan luar biasa, ya. Belum pernah di ronsen? Belum? Udah? Ya. Sudah kelihatan untuk pergeserannya? Belum? Belum kelihatan ya? Ini Pak, saya tekan lagi itu. Nah itu Pak, itu yang menekan tadi Pak, yang menarik tadi tuh. Ketika Bapak gerak truk langsung terasa tuh, ya. Yang mau diketok langsung sama terapi, kan, ya. Hubungi panitia. Ini Pak, ini yang sangat menekan tadi. Bapak rasa apa di sini? Tebel? Emang Pak? Kebas? Ya, itu Pak. Saya tekan lagi di sini, ya. Ini Pak, bekasnya nggak balik Pak, cekung, dekok. Bapak duduk lagi, dirasa pelan-pelan, dirasa jangan dipaksa, ya. Dirasa jangan dipaksa. Bangun, coba, makanya dicoba, nggak apa-apa, pelan-pelan, kayak tadi itu. Pergeseran sedikit, tapi sudah saya tekan sampai dalam tadi. Saya sudah nggak terlalu menekan dia. Nah coba gitu pelan-pelan.
gitu. Ya, itu nanti langsung titik tadi dibekam 3 kali tarik, ya, sampai 5 kali. Ya, titik itu aja tadi yang saya tekan itu. Coba pegang coba sedalam. Iya, tadi saya tekan tuh nggak balik tuh, dalam tuh. Lalu pijat dia lewat saja, tidak fokus. Kalau kita fokus Pak, penyembatannya nggak diurut semuanya, pijat semua. Kalau pijat capek kita Pak. Sedikit berkurang, ya, sedikit berkurang. Nah, nanti totok lagi, getarkan lagi, tekan lagi, getar. Lama-lama dia nggak menekan saraf lagi Pak, saraf beruang lagi, itu maksud saya. Relatif. Kalau sering tiap hari mungkin 3 seminggu udah selesai. Dia kan menekan saraf tuh, Bapak ketarik otomatis kan. Kita urai lemaknya, nggak menekan lagi saraf beruang, Bapak leluasa bergerak lagi, itu maksudnya. Nah itu menekan tadi Pak, sedikit pergeseran tulang itu. Udah di ronsen ya, ya, udah lama ya, mungkin belum kelihatan waktu di ronsen dulu, tapi itu sudah sedikit bergeser. Jadi ketika itu bergeser Bapak saya kayak putus, kayak copot. Betul, itulah tadi yang saya tekan, di situlah yang menekan tulangnya itu. Ya itu diurai, udah tulang balik lagi normal lagi. Kalau dibiarkan Bapak makin lama jalan makin miring, karena nyari nyamannya miring. Walaupun tulang Bapak tidak bengkok, tapi Bapak akan miring. Ya, ditotok, normal lagi, insya Allah. Gitu ya, jelas insya Allah ya. Langsung dibekam kalau bisa hari ini. 3 kali sampai 5 kali tarik, besok Bapak coba gerakan lagi, udah bagus insya Allah. Karena sudah kita urai tadi kan. Insya Allah. 1 titik itu aja. Ya. Terakhir. Yang kaku, oh bukan leher ya, ya tengkorak, ya, oh di leher juga, ya tengkorak. Di mana? 8, iya. Itu kalau lagi kumat. Sekarang sakit, ini lagi sakit. Sakit tapi 8. Iya sakit dong berarti. Sakit banget berarti 8, level 8. Tangannya gimana Ustaz? Relax saja. Ya, gitu. Saya cari dari bawah ya. Boleh. Yang sumber-sumber sakitnya ya. Boleh. Ini Pak. Ya. Ini sumber pertama ya. Kanan kiri ya. Saya kendorkan. Tapi memang nggak mungkin cukup sekali Pak. Ya mungkin 2-3 kali nanti ditotok lagi ya. Insya Allah begitu ya. Terus saya kendorkan. Ini baru pertama kali ditotok. Baru pertama. Ya. Boleh saya tunjukkan sakitnya, boleh Ustaz? Apanya itu? Kalau saya tunjukkan sakitnya boleh? Sakitnya gimana? Saya tunjukkan lokasinya. Oh iya nggak apa-apa, di sini aja. Ini Ustaz. Ya. Ini. Iya sama di atas kan? Ya. Ini saya kendorkan semua. Iya. Saya kendorkan semua Pak. Nanti Bapak nyaman insya Allah ya. Karena kalau kita fokus di situ juga yang lain nggak kendor ya tetap sakit. Itu maksudnya ya. Jadi ini general saja dulu ya, general treatment, baru nanti kita fokus pada penyembatan yang tadi Bapak tunjukkan insya Allah ya. Ini Pak terasa tuh ya. Jadi sambil general treatment sambil kita deteksi gitu ya. Nyaman atau sakit? Sekarang? Iya, nyaman ya. Ya insya Allah. Kalau ditekan sakitnya? Iya insya Allah. Ini kendor Pak. Insya Allah nanti Bapak nyaman ya. Tadi level 8 sakitnya kan? Mudah-mudahan tadi sudah jauh berkurang. Nanti sudah jauh berkurang ya insya Allah ya. Saya urai terus. Ini samping kiri ya. Tadi samping kanan. Saya kendorkan semua. Saya cari juga, saya tekan yang ada tebal. Ya Pak. Ini saya tekan ya. Yang sedikit penebalan saya tekan. Diketar-ketar saja dia nggak cukup kalau agak tebal, harus ditekan. Itu Pak.
Nah, yang lain dicari lagi. Ini juga saya tekan, ya. Jadi yang penebalan saya tekan lebih apa tuh? Lebih keras lagi, lebih lama. Ini Pak. Gitu ya. Nah, saya cari lagi gitu, ya. Jadi ini general treatment sambil mencari penyumbatan. Nah, ini minimal 40 menit Pak. Tapi ini kan buat sampel saja ya. Setidaknya Bapak merasakan lebih nyaman. Level 8 paling enggak level 6 lah begitu kira-kira ya. Berkurang lah insya Allah ya. Ini juga apa nih? Ini ke lambungnya. Ya. Jadi organnya kita perbaiki semua. Ya. Lambungnya, livernya kita perbaiki. Nah, ini Pak. Rasa pegel di sini. Ya, saya tekan pelan-pelan. Nah, begitu ya. Nah, habis ini dibekam, subhanallah. Itu dahsyatnya telapak punggung digabung dengan bekam, ya. Ya, nanti kalau mau dibekam ditotok dulu. Karena kalau sudah di bawah Pak, dia nggak bisa dibekam, nggak dapat. Ditotok dulu baru dibekam, itu maksudnya, ya. Nah, ini juga pegel nih, ya. Ini kan pegel juga nih tuh. Bapak tak cerita, tetap kebaca, ya. Jadi tetap kebaca detik-detik penyumbatannya. Ini yang kiri, ya. Tetap Pak, walaupun Bapak tidak beritahu tadi, nah ini tetap terasa nih tuh, ya. Ini pegel sekali tuh, ya. Tetap bisa kita deteksi yang pasien tidak cerita pada kita, insya Allah. Itu Pak ya. Ini Pak, ini pegel sekali ini tuh, ya. Jadi saya berhenti di sini lebih lama tuh. Saya tekan lagi. Kenapa saya tekan? Karena di sini terasa lebih pegel yang Bapak rasa, lebih tebal di tangan saya. Begitu Pak ya. Tuh. Nah, ini pegel juga tuh, ya. Jadi jari kita bisa mendeteksi penyumbatan-penyumbatan, insya Allah, ya. Jadi sumber-sumber penyakitnya dari situ, dari penyumbatan itulah sumber penyakitnya. Penyumbatan apa Pak? Darah ya? Kolesterol di dalam pembuluh darah dan di luar pembuluh darah. Penyumbatan karena di dalam pembuluh darah ada kolesterol atau dia menekan di luar lemaknya tadi itu. Yang tidak kebaca medis, lemak yang di luar pembuluh darah Pak. Yang numpuk-numpuk tadi itu bukan di dalam pembuluh darah, di luar. Yang saya tekan tadi Bapak bukan di dalam pembuluh darah, di luar, ya. Kolesterol normal kata dokter, ya kan? Kok sakit? Itu di luar pembuluh darah. Kenapa? Ya, tuh. Insya Allah Pak, totok itu berada di bekam, ya. Itu sangat luar biasa, insya Allah. Kombinasi yang luar biasa, totok dan dibekam. Tidak bisa sampai selesai Pak ya. Ini 2-3 putaran saja, ya. Kenapa? Enak. Enak Pak. Enak Pak. Enak Pak. Nggak mau berhenti. Dokter itu nggak mau berhenti Pak. Pasien gitu. 2 paket Ustadz, 2 paket dia pesan langsung. 1 paket nggak puas, langsung 2 paket. Ini Pak, sumbernya di sini Pak. Ini Pak tuh. Ya, itu yang menekan ketarik jadi kan, Bapak kan? Ya. Nah ini Pak, ini yang kanan saya cari dulu ya. Nah, jadi, bisa kita deteksi ya, saya merah, ya. Dan langsung kita selesaikan di sumbernya, menghemat waktu, menghemat biaya. Bapak rasa level berapa kira-kira? Bangun Pak? Bangun. Masih kurang. Sedikit lebih nyaman. Level 5, Masya Allah. 5 Pak, baru 5 menit. Ya. Kalau 5 menit lagi level
turun lagi ya. Ya. Masya Allah. Nanti kita selesaikan secara kekeluargaan saja. Insya Allah. Saya praktek di Jati Asih. Ya, insya Allah. Tinggal di mana? Serpong banyak Pak di Banten. Bapak tinggal googling saja di Google Map, nanti muncul tuh Totok Punggung di Banten, insya Allah ya. Ya, gitu ya, insya Allah. Sehat Pak, insya Allah. Nah, kalau mau dipegang ditotok dulu. Ya, titik tadi yang saya tekan, kalau bisa minta 3 kali tarik. Normalnya kan 1-2 kali kan. Betul. Untuk titik yang akumulasi tinggi, macam Bapak tadi itu 5 kali tarik Pak, minta di situ saja. Tarik. Ya, tek sedot lagi ya. 1 kali hari itu, tek sedot. Kalau bisa tek 11 tek kan jarum kan, sedot. Tek 21 sedot. Tek makin lebar kan, 31 sedot. Terakhir 51, 5 kali tarik ini. Ya, cukup ya. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita langsung juga balik ke tempat. Ada pasien dari luar kota yang sangat jauh menunggu. Saya mohon maaf banyak kekurangan dan masih kurang. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang terasa ya. وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين